Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Oke, jadi teman-teman, OSCE itu sendiri yang tadi ya saya jelasin ada 10 station dengan 9 station soal dan satu station istirahat. Di mana satu soal itu dia sekitar 9 menit untuk mengerjakan soal, 1 menit membaca soal, dan 1 menit berpindah ruangan. Jadi kita berpindah-pindah, teman-teman. Jadi total untuk satu putaran adalah 110 menit. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait OSCE sebelum kita masuk ke topik inti kita? Hmm. OSCE ada putaran, ada berapa putaran Kak biasanya? Jadi itu tergantung ya, kalau misalnya pengujinya banyak, kita tuh ada, jadi satu sesi itu 2 putaran. Satu hari itu bisa, satu sesi itu 2 putaran, satu hari itu bisa 2 sesi. Jadi sesi pagi dan sesi siang, seperti itu. Jadi satu mahasiswa itu diberikan kesempatan di satu putaran ya, teman-teman ya, seperti itu. Jadi nggak bisa nih kita di putaran pagi hari ini, besok kita karena hari ini mungkin ada yang tidak selesai atau nilainya kurang, kita ikut lagi hari berikutnya. Tidak. Jadi dinilai pada saat itu juga. Karena dia semua sistemnya online ya. Jadi kita akan, kebetulan saya juga penguji, jadi kita masukin nilainya itu online. Jadi langsung keluar hasilnya gitu. Satu ruangan berapa penguji, Kak? Satu ya. Kalau dua, aduh deg-degan ya. Pengujinya satu, nanti kalau misalnya station industri, nah biasanya ada laboran. Jadi teman-teman ketika kalian udah ngerjain, udah ini ya kan, cepet-cepet meracik apa segala macam buat larutan misalnya udah selesai, udahlah jangan diberesin, biarin aja. Nanti laboran yang ngeberesin kayak gitu. Karena semua waktunya terbatas. Oke, sambil saya nunggu pertanyaan-pertanyaan, saya kirim file kita ya. Lembar kerjanya saya kirim. Terus literatur, teman-teman. Jadi OSCE itu disediakan juga literatur jika memang di stasiun tersebut dibutuhkan literatur. Oke, nah silakan di-download. Nah, jadi satu soal itu biasanya satu lembar kerja. Biarpun lembar kerja mungkin ada beberapa soal gitu ya. Nah, ini kita akan latihan 2 soal. Saya satuin aja lembar kerjanya, teman-teman. Oke. Biar nanti yang kedua kalian bisa kerjakan sendiri gitu ya. Yang pertama dulu nih kita bareng-bareng. Yang pertama itu kita akan bahas terkait pengujian kadar salbutamol tablet. Kak, izin nanti kita dapat rekotannya enggak, Kak? Kita akan upload di YouTube ya. Bisa diakses publik kayak gitu. Oke. Nah, sudah di-download teman-teman lembar kerjanya sama salbutamol PDF-nya? Sudah, Kak. Oke. Nah, coba kita masuk ke soal ya. Udah ready ya? Ada yang mau ditanyakan lagi terkait OSCE? Gambaran secara umumnya? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke soal. Nah, jadi teman-teman, skenarionya, jadi OSCE itu ada skenario ya. Anda adalah apoteker yang sedang menjalani praktek di lab QC, industri farmasi. Nah, diminta menghitung kadar salbutamol tablet menggunakan metode HPLC. Hitung persen kadar salbutamol dalam tablet. Di sini udah ada nih datanya. Datanya adalah nilai AUC, area under curve. Larutan uji berarti salbutamol tablet 0,8, AUC larutan BPFI 1,5%. Nah, semua sudah download yang salbutamol PDF ya. Sekarang, Sudah. sekarang coba tulis di kolom chat bagian apa yang kalian lihat untuk melengkapi
menghitung nilai persen kadar salbutamol. Sambil saya buka ya. Jadi nanti ketika kalian ujian OSCE, ada nih literatur pendukung, ya. Nah, bagian mananya kalian kalian lihat deh. Di sini kan ada salbutamol aja, ada salbutamol sulfat, ya. Lalu ada tablet salbutamol. Nah, yang mana yang kita pakai datanya? Salbutamol, salbutamol sulfat, atau tablet salbutamol? Boleh tuliskan di kolom chat. BM, Kak. Apa ya BM? Belum ya? Ya, ada salbutamol saja, ada salbutamol tablet. Ada jawab tablet, ada salbutamol. Oh, ada yang belum dapat ini ya, file ya. Saya kirim ulang ya. Ya, jadi kita pakai data tablet salbutamol. Oke, di sini ada yang menulis 4 miligram salbutamol. 4 miligram yang mana tuh? Jadi kita kerjakanlah, pakailah data sesuai dengan literatur, teman-teman, biar nggak bingung. Jadi di sini ada salbutamol, salbutamol sulfat, sama tablet salbutamol. Saya izin off kamera ya. Jadi di sini ada salbutamol, lalu salbutamol sulfat, dan tablet salbutamol. Yang kita pakai betul, teman-teman, tablet salbutamol. Oh, iya. Oke. Nah, lalu data yang mana yang kita pakai? Data yang ini, bagian penetapan kadar. Coba buka sini. Oke. Nah, lalu kita butuh data apa aja, Kak? Kita butuh larutan baku, larutan uji. Yang kita butuhkan datanya. Nah, oke, sampai di sini stop dulu. Saya masuk lagi ke PPT ya. Nah, jadi teman-teman, cari ya. Ini ke saya panas laptopnya ke wajah saya. Oke. Nah, jadi teman-teman, dalam kita menghitung, mengkuantifikasi ya suatu zat aktif dalam sediaan farmasi, yang kita butuhkan apa-apa aja. Yang kita butuhkan yang pertama, ini contohnya adalah tiamin ya. Warna merah nggak kelihatan ya? Nah, misalnya kita akan mengukur kadar tablet vitamin B1. Nah, yang kita butuhkan apa? Sampel uji. Sampel ujinya apa? Di sini contohnya, tablet vitamin B1. Oke, jadi dalam bentuk sediaannya yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya adalah yang kita butuhkan, ini teman-teman, BPFI. BPFI itu adalah baku pembanding farmakope Indonesia. Gitu. Jadi baku pembanding ini, teman-teman, dia adalah senyawa murni dari zat aktif yang akan kita ukur. Kalau tablet vitamin B1, berarti zat aktif yang akan kita ukur siapa, teman-teman? Vitamin B1 kah? Nah, di dalam tablet kan ada eksepien ya, ada eksepien. Coba, boleh sebutkan eksepien yang ada di dalam tablet apa-apa aja?
Pengisi. Diluent adalah pengisi. Contoh diluent, oke. Pengisi contohnya siapa, Dek? Langsung kita sebutin. Siapa tuh contohnya? Pengikat, amilum misalnya. Penghancur, amprotap. Oke, diluent misalnya laktosa. Penghancur, kita mau pakai siapa penghancurnya nih? Misal, amprotap ya, kita pakai ya. Oke, amprotap. Magnesium stearat, pelincir, misal ya. Oke, nah jadi di dalam tablet ini ada nih eksepian 3 ini. Dan ada vitamin B6. Nah, yang kita ukur siapa, teman-teman? Laktosa, amprotap, magnesium stearat, atau vitamin B6, B1-nya? Iya, betul. Vitamin B1 yang kita ukur. Nah, sehingga baku pembanding yang kita pakai adalah senyawa zat aktif yang akan kita ukur. Berarti BPFI-nya apa? Vitamin B1. Tapi dia standarnya adalah BPFI grade-nya. Gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya nih, kita akan mengukur contoh berikutnya kan adalah si tramadol tablet ya. Nah, ini adalah si sampel uji. Berarti BPFI-nya siapa yang kita pakai? Boleh tuliskan di kolom chat. Kalau kita akan menguji tramadol tablet, berarti BPFI-nya apa nama senyawanya? Tramadol tablet adalah si sampel ujinya. Maka BPFI-nya Anissa tramadol, Dini tramadol. Iya betul, berarti BPFI-nya adalah si zat aktifnya, tramadol, BPFI gitu. Paham ya? Jadi dia harus ada si BPFI ini kalau kita akan mengukur zat aktif di dalam sediaan farmasi, mau dalam ampul, supong, aerosol misalnya, seperti itu. Jadi dia berpasangan, teman-teman. Tinggal kalau misalnya yang diuji adalah hanya satu konsentrasi BPFI, maka kita sebutnya metodenya adalah one point method gitu. One point, jadi ada 1 poin. Tapi kalau nanti berbagai konsentrasi, nah itu yang multiple. Nah itu yang akan kita bahas di kelas atau mungkin teman-teman yang udah ikut kelas kita sudah tahu. Jadi sampai sini udah paham? Coba saya tes sekali lagi ya. Hmm. Kalau misalnya kita akan mengukur paracetamol tablet, berarti BPFI-nya kita pakai apa, teman-teman? Iya, good. Paracetamol saja tanpa tablet. Kalau ada tabnya, berarti kan ada bentuk sediaannya. Itu adalah sampel uji, gitu. Dah, jadi dia hanya paracetamol aja, hanya zat aktifnya. Ya, tapi harus ada embel-embelnya, paracetamol BPFI. Karena kalau paracetamol saja pun, itu bisa jadi adalah bahan bakunya. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke salbutamol, udah berpindah ya. Oh, belum berpindah ya. Bentar-bentar. Oke, sudah ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi nih di salbutamol, nah ini, jadi ada salbutamol saja, ada salbutamol tablet. Jadi kalau salbutamol saja ini bukan BPFI, teman-teman. Ini adalah si zat aktif, gitu. Bahan bakunya. Jadi kalau salbutamol BPFI, kita tulisnya salbutamol BPFI. Kan kalau misalnya kita akan memformulasikan salbutamol tablet, kita butuh zat aktif ya.
kan dibeli tuh zat aktifnya dari luar, misal dari produsen yang ada di China misalnya. Datang sampelnya si salbutamol. Kita kan harus uji sesuai tidak ini, gitu kan, dengan spesifikasi sertifikatnya. Nah, itu kalau salbutamol saja tanpa ada embel-embel BPFI, berarti dia zat aktif. Tapi kalau misalnya dia ada tulisan salbutamol BPFI, berarti dia baku pembanding, teman-teman. Gitu. Jadi udah bisa dibedakan ya. Nama lain dari salbutamol adalah albuterol. Hmm. Nah, karena tadi soalnya adalah tablet, maka kita ambil di sini tablet nih sampel ujinya. Jadi timbul pertanyaan, Kak, kalau misalnya salbutamol saja bisa diuji? Bisa. Gitu berarti salbutamol ini sebagai apa? Sampel uji. Gitu. Jadi udah bisa dibedakan ya. Jadi kalau kita akan mengukur suatu sediaan farmasi, kita butuh nih, selain sampel uji, kita butuh baku pembanding. Ya, haruskah dalam bentuk sediaan farmasi? Tidak juga. Dalam bentuk zat aktif tunggal juga bisa. Gitu. Kalau salbutamol, sampel uji, baku pembandingnya apa, Kak? Salbutamol BPFA. Kita bisa lihat di sini. Ini untuk mengukur cemaran organik ya. Larutan baku timbang seksama sejumlah salbutamol BPFA. Jadi simpelnya gini teman-teman. BPFA itu dia harus melekat gitu. Paracetamol BPFI berarti paracetamol grade-nya adalah untuk baku pembanding. Tapi kalau paracetamol aja, nah itu zat aktif gitu, zat aktif tunggal, bukan grade baku pembanding. Paham? Sampai di sini paham, guys? Nah, kebetulan kalau si salbutamol di sini pengujiannya menggunakan metode zat aktif. Oke, masuk ya ke PPT. Ini dia ini ya. Nah, jadi nanti teman-teman untuk proses pengujiannya kalau pakai spektro UV vis, HPLC, kita harus larutkan ya dengan pelarut yang sesuai yang bisa melarutkan si baik sampel uji ataupun baku pembanding. Oke? Nah, ini sudah paham. Sekarang kita bedah dulu untuk rumusnya biar tidak salah. Sebenarnya ini ada di fix IG kita, teman-teman. Yang bagian metode kuantifikasi. Mungkin kalian sudah ada beberapa yang screenshot ya. Itu boleh ditulis tuh, teman-teman. Itu akan kepake terus bahkan ketika kalian ujian di apoteker nanti. Mungkin sebagian di sini ada yang sedang menjalani PKPS sebagai apoteker. Saja ya, karena ini kan terbuka ya, teman-teman ya. Untuk siapapun yang mau belajar. Nggak dibatasi, mau semester satu pun kalau mau belajar boleh ya, teman-teman. Oke. Ini. Nah, jadi teman-teman karena di sini metode yang digunakan itu instrumennya adalah HPLC. Jadi setiap alat instrumen nanti dia punya datanya sendiri. Maka kita akan mendapatkan data nilai AUC namanya. Area under curve. Ya, jadi nanti HPLC itu dia akan dapat pola kromatogram seperti ini. Jadi ini nih yang kita ukur. Nah, caranya mencari persen kadar sampel uji adalah AUC uji, ya sampel uji dibagi nilai AUC BPFI. Jadi baik BPFI ataupun sampel uji kita yang sudah dilarutkan, dua-duanya diukur sehingga kita akan dapat nilai AUC-nya. Dikali konsentrasi baku yang diuji, dikali faktor pengenceran. Nah, di sini jangan salah ya. Faktor pengenceran yang dimaksud di sini adalah faktor pengenceran dari larutan
sampel uji. Karena bisa aja teman-teman, si BPFA ini dilakukan pengenceran. Tapi lihat, faktor pengenceran yang dipakai adalah larutan sampel uji. Dikali volume pelarutnya juga volume pelarut sampel uji dalam satuan liter. Oke, lalu dibagi jumlah zat sampel uji dalam satuan miligram. Lalu dikali 100%, cukup dikali 100 karena persennya tetap ditulis. Oke, jadi yang kita lihat di farmakope apa, Kak? Nah, tadi kan di soal dikasih tahu ya, data sampel udah ada nilai AUC uji 0,8, AUC BPFI 1,5. Kita buat aja di sini ya. AUC uji 0,8, AUC BPFI 1,5. Jadi yang kita cari di literatur, teman-teman, adalah konsentrasi baku, faktor pengenceran jika ada. Kalau tidak ada berarti tidak perlu dibuat. Jangan dibuat nol. Kalau dibuat nol, ya hasilnya jadi nol semua ya. Ya, jadi faktor pengenceran ini dia jika ada. Ini bolehlah kita kasih bintang ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Terus dikali volume pelarut, sampel uji dalam satuan liter. Jadi yang kita cari adalah konsentrasi baku, volume pelarut, sampel uji, faktor pengenceran jika ada. Oke, ya saya kasih kesempatan 1 menit ya untuk mencatat dulu. Oke, kita balik ke literatur. Nah, jadi teman-teman, kita langsung ke tablet salbutamol. Kemana kita? Ke bagian penetapan kadar. Nah, tadi kita butuhkan yang namanya konsentrasi baku. Oke, jadi kita cari konsentrasi baku. Nah, konsentrasinya itu dalam ppm, teman-teman. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya, teman-teman ya. Larutan baku. Hmm. Timbang seksama lebih kurang 12 miligram. Aduh. Terus masukkan ke dalam labu salbutamol sulfat BPFI. Masukkan ke dalam labu tentukur 100 mili. Nah, teman-teman ini berapa ppm? 12 miligram dalam 100 mili. Boleh dicari dan dituliskan di kolom chatnya. Masih ingat ya? Cara mengubah miligram per 100 mili ke dalam ppm bisa dua cara. Bisa miligram kita ubah ke mikrogram atau milinya kita ubah ke liter. Ya, jadi coba kita buat ke miligram ya, ke mikrogram. Kita ubah ke mikrogram dikali 1000 gitu. Jadi 12 kali 1000, 12.000 ya per 100 mili. Nah, jadi mikrogram per mili ini adalah ppm. Tinggal kita coret nolnya. Dapatlah 120. Nemu 120 semuanya? Oke, good job. Selanjutnya, kita lihat lagi di sini ada pengenceran, teman-teman. Di pipet 25 mili, larutan ke dalam labu tentukur 100 mili. Berarti di pipet ini adalah V1. Labu tentukur 100 mili ada volume akhir, V2. C1 kita sudah tahu, 120 ppm. Berarti kita cari adalah C2. Kita masukkan rumus ya. C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2. C1-nya berapa? 25. V1-nya adalah, sorry, C1 120, C1 itu konsentrasi, V1-nya 25, terus C2-nya yang dicari, V2-nya adalah 100. Coba teman-teman, berapa nilai C2? Boleh bantu dituliskan di kolom chat.
Ini bisa dicoret ya. 4. 120 dibagi 4. Jawabannya adalah, iya, betul. 30. Oke. Berarti sekarang kita udah nemu, teman-teman. Konsentrasi baku yang diuji adalah hasil pengenceran. Ini yang diuji, teman-teman. Berarti yang 120 ppm atau yang 30 ppm, teman-teman, yang diukur. Coba, kalau menurut kalian, yang kita pakai angkanya yang 120 ppm atau yang 30 ppm? Ya, betul. Yang 30 ppm. Ya, jadi kita pakai data akhir yang diuji. Oke, paham ya? Nah, udah nemu kita konsentrasi bakunya 300 ppm. Selanjutnya, di larutan uji yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah berat yang diuji. Jadi berat yang diuji yang mana? Yang ini teman-teman. Masukkan sejumlah tablet setara lebih kurang 50 miligram. Gitu. Terus volumenya, volume pelarutnya. Volume pelarutnya berapa untuk sampel larutan uji? Kan harus dalam liter. Berarti berapa liter, teman-teman? Ada 0,1. Coba dibaca dulu di sininya. Ada 1,2 liter. Kenapa 1,2 liter? Iya, good job, Sophie. 2 liter ini. Kan udah ditimbang nih, serbuknya setara 50 miligram. Terus kan dimasukkan ke dalam labutan tukur 2000 mili. Tambahkan 1200 mili. Ini kan dia proses tahapan pelarutannya, teman-teman. Di sini kita butuhkan volume totalnya. Jadi ambil yang 2000 mili. Jadi volumenya itu simpelnya sesuaikan dengan volume labutan tukurnya. Oke. Jadi 2000 mili ini kita ubah ke liter dibagi 1000 ya. 2 liter. Oke, sudah bisa dimasukkan ke dalam rumus, teman-teman. Silakan dihitung. Konsentrasi baku 30, volumenya 2 liter, dibagi 50. Di sini tidak ada proses pengenceran ya. Jadi faktor pengenceran kita abaikan. Coba hitung. Silahkan tuliskan di kolom chatnya. Faktor pengenceran itu kita abaikan, jangan buat nol. Konsentrasi bakunya tadi 30, volume pelarutnya 2 liter, jumlah zat yang diuji 50. Berapa persen itu, teman-teman? Jadi dia, kita bisa buat persen kadarnya itu 0,8 per 1,5 dikali 30 dikali 2 dibagi 50 dikali 100%. Ya, 64%. Oke, jadi 64%. Nah, kesimpulannya apa? Kita bisa lihat ya. Kesimpulannya, dari mana kita tahu memenuhi syarat atau tidak? Dari sini, teman-teman. Persyaratan kadar, ya. Tablet tablet salbutamol mengandung salbutamol sulfat setara dengan salbutamol tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110. Ini adalah persyaratannya. Nah, tadi hasilnya adalah 64%. Memenuhi syarat atau tidak, teman-teman? Ya, tidak ya. Karena dia kurang dari 90% kan nggak boleh. Dia harus ada di rentang 90 sampai 110%. 50 miligram dari mana? Dari sini. Jadi larutan uji. Sejumlah tablet setara lebih kurang 50 miligram.
Nah, inilah yang diuji. Makanya ini adalah berat atau kadar si zat ujinya. Oke. Sampai di sini, teman-teman, gimana pemahamannya? Sudah di tahap paham? Paham banget? Boleh tuliskan di kolom chat. Udah makin paham belum nih? Apalagi teman-teman yang udah ikut batch sebelum-sebelumnya kan makin ini ya, makin paham ya. Oke, thank you so much. Berarti memperhatikan ya. Lumayan paham, Kak. Oke, contoh literaturnya. Nah, di sini, di Tramadol. Berarti belum download ya Jahraya, yang Tramadol ya. Udah saya share loh di grup. Oke. Nah, Kak, dikali 25 dan 100 itu bukan dikali faktor pengencer ya? Coba Nova lihat, itu faktor pengencer siapa? Larutan baku atau sampel uji? Nova, yang kamu tulis itu ada di paragraf baku atau sampel uji? Atau yang lain bisa bantu Noval. Yang ditanya Noval itu teman-teman di paragraf preparasi baku atau sampel uji. Good job baku. Nah, faktor pengencerannya yang kita pakai si baku atau larutan sampel uji? Uji betul, Firna. Gitu, Noval. Paham? Kan di sini udah dibilang tadi faktor pengencerannya untuk si larutan sampel uji. Oke, nah sekarang coba kerjain untuk soal tramadol. Oke, skenario-nya saya belum buat ya. Ada lagi yang mau didiskusikan, teman-teman? Oke. Nah, coba kerjain si tramadolnya. Kita tunggu. Kalau ujian realnya kan 9 menitan ya. Ini buatlah 5 menit. Pakai jangan pakai AI kalian ya. Kerjakan benar-benar kalian harus paham. Karena ujian itu nanti diri kalian dan Sang Maha Kuasa lah yang membantu. Oke. Nah, yang baru join, nah silakan download dulu tablet Tramadolnya. Silakan hitung kadarnya. Kalau lembar kerjanya tadi saya satuin ya, salbutamol sama si tramadol. Jadi kalau ujian real OSCE-nya nanti kita ngerjainnya di lembar kerja itu, teman-teman. Dan kalian jangan ini ya, jangan nulisnya asal-asal, berantakan, itu semua dinilai. Ada coretan atau tidak, itu semua dinilai. Oke, yang udah nemu berapa persen, boleh tulis di kolom chat. Nah, teman-teman saya udah bagikan di kolom chat blueprint UKAI OSCE. Nanti kalian bisa lihat bagian suami dikasih itu udah bisa dirangkum. Ya, udah bisa belajar-belajar dari sekarang. Gitu. Nah, sambil nunggu teman-teman semua menghitung, saya nulis ya di whiteboard-nya untuk ngitung persen kadarnya juga. Nanti biar kita sama-sama adjust. Oke, jadi persen kadar.
Panadol. HUC larutan ujinya 0,48 dibagi 0,5 dikali si konsentrasi baku kali faktor pengenceran. Seingat saya ada sampel uji, terus dikali volume pelarut, sampel uji juga dalam liter, dibagi berat, berat setara mungkin teman-teman biar kalian makin paham nanti lengkapi aja berat setara sampel uji. Kemudian dikali 100%. Ya, konsentrasi, oke kita sama-sama aja kalau enggak. Konsentrasi bakunya udah ada yang nemu? Berapa ppm? Noval, Firna, Intan, Anissa, udah ada nemu? Zahra, Dila, Feni, Sofi, Dewi, berapa dek? Konsentrasi larutan bakunya. Olivia, nemu? Belum ada yang nemu. Apa yang membuat bingung di tramadolnya, teman-teman? Kenapa belum nemu? Boleh tuliskan di kolom chat. 0,1 Kak, Nadia. 100 salah nggak Kak? 100 ppm? Sorry. Oke. Nah, tablet tramadol, benar ya teman-teman ya? Oke. 1 ppm, 1 ppm. Dini, mus. Oke. Kita cari di mus ini kalau nggak salah ikut di batch kapan ya? Agustus atau apa gitu. Pokoknya saya familiar juga nih dengan mus nih. Tablet-tablet. Oke. Di bagian penetapan kadar. Kita lihat di sini teman-teman. Larutan baku. Lihat, kan udah tahu. Langsung ketemuan di sini hingga kadar lebih kurang 0,1 miligram per mili. Nah, 0,1 miligram per mili ini udah ppm belum, guys? Coba jawab dulu saya. Udah ppm belum? Belum. Ubahlah ke ppm. Oke, miligramnya ubah ke mikrogram. Dikali 1000 ya. Kenapa Kak dikali 1000? Karena 1 miligram. Bentar ya. Hmm, Oke. Coba ubah 0,1 miligram per mili diubah ke ppm. Udah betul tadi yang ditulis teman-temannya. Iya, good job. Ya, 1000. 100. Oke. Jadi 1 miligram itu 1000 mikrogram. Nah, untuk mengubah ke ppm, mili, miligram ini ke mili dia nggak cocok pasangannya. Ya, jadi kita bisa ubah pasangannya ke mikrogram per mili. Jadi 0,1 dikali 1000, dapatlah 100. 100 miligram, mikrogram per mili adalah 100 ppm. Good job. Dah ketemu kita konsentrasi BPFI. Oke, udah paham ya? Baru kita cari siapa lagi teman-teman? Faktor pengencer di larutan uji. Kita carilah mana larutan ujinya. Di sini ya. Ini udah paham ya, 100 ppm ya. Saya mau hapus soalnya. Ya, ini contoh kalau beda ini. Nah, jadi larutan ujinya berapa ppm teman-teman? Saya dapat Kak Adinda, 96%. Ya, betul, itu jawabannya.
Oke, itu saya jelasin ya. Jadi konsentrasi bakunya adalah 100. Faktor pengenceran uji, volume pelarut. Nah, itu kita lihat di sampel uji. Nanti pertanyaannya akan saya jawab ya. Pertanyaannya gini, Kak maaf mau tanya itu mencari persen kadar tramadol bisa juga dengan rumus AUC, uji dibagi AUC baku dikali 100%. Terus dapat 0,48 dibagi 0,5 dikali 100% dapat Kak 96%. Eh, soal jawabannya enggak 96 deh. Dia memenuhi syarat. Bukan, bukan. Nggak bisa ya rumusnya kayak gitu. Rumusnya seperti ini. Ah, kalau rumusnya seperti itu nggak nemu. Itu masih dalam satuan ppm. Kalau kamu buat seperti ini masih cukup untuk semua ppm. Kan sorry. Coba kita intip dulu ya. Berapa sih jawabannya? Oh iya benar 96. Mungkin angkanya kebetulan sama kali ya. Oke teman-teman, faktor pengenceran, volume pelarut, udah nemu belum semuanya? Memang betul. Adinda rumus awalnya dari situ. AUC uji dibagi AUC baku sama dengan konsentrasi uji dibagi konsentrasi baku. Betul, dari situ. Dari sinilah dia rumusnya. Sehingga yang kamu tulis kan gini ya. Jadi nggak fokus ya teman-teman ya. Saya jadi nggak fokus juga nih. Gimana ya? Saya jawab dulu pertanyaan Adinda. AUC uji dibagi AUC baku. Ini rumus awalnya. Terus konsentrasi uji dibagi konsentrasi baku. Yang kita cari siapa? Konsentrasi uji. So, pasti ini kali silang ya. Ya kan? AUC uji dikali konsentrasi baku. Betul kan? AUC uji dikali konsentrasi baku dibagi si AUC baku. Ini kan AUC baku. Tapi kalau misalnya ada faktor pengenceran, terus kita mau bagikan ke berat setara sampel ujinya, kita kan harus gini, persentase kadar zat aktif tersebut yang kita uji, berarti kan harus kita bandingkan. Ya, hasil yang kita peroleh dengan si sampel yang kita uji gitu. Misal kamu melarutkan gula 1 gram di dalam air, berapa persen? Gitu. Berarti harus tahu kan berapa volumenya, berapa banyak nih gula yang dilarutkan sempurna dengan volume air tersebut. Itulah kenapa kita bagikan dengan berat setara sampel ujinya. Gitu. Udah paham? Rumus kompleks ini berasal dari mana? Betul, dari rumus yang kamu tuliskan dulu. Oke, jadi kita balik lagi fokus ke sini ya, teman-teman ya. Jadi faktor pengenceran larutan ujinya nemu tidak di tramadol?
Nggak nemu? Nah, jadi teman-teman, faktor pengencerannya belum nemu dari sini. Ya, lihat dari si larutan uji. Nah, jadi larutan uji di sini kan serbukan tidak kurang dari 20 tablet. Terus kita larutkan ke dalam 100 mili, tapi serbuk yang mengandung lebih kurang 50 miligram tramadol. Ya, selanjutnya teman-teman, kalau tadi yang kalian tuliskan di kolom chat, itu jika data yang kalian masukkan adalah data yang hanya ada di skenario, tanpa mengkolaborasikan data yang ada di si literatur ini gitu. Kalau misalnya kita masukkan ke ChatGPT memang seperti itu dia akan membantu menghitung kadarnya. Kenapa saya tahu? Karena saya juga dosen ya. Jadi ketika saya mengajar di kelas, mahasiswa menggunakan ChatGPT saya nggak marah. Tapi ketika saya minta ke depan mereka untuk mengerjakan, saya tahu ini dari ChatGPT gitu. Dari step by stepnya. Saya tidak marah teman-teman, justru itu membantu memudahkan kita. Tapi di sini kita mengelaborasikan ya pengetahuan tersebut dengan pemahaman kita seperti itu. Oke. Nah, jadi betul ya di sini faktor pengencerannya setelah dilarutkan dalam 100 mili, kita ambil ya sebanyak 10 mili, terus kita masukkan ke dalam labu tentukur 50 mili. Iya betul, faktor pengencerannya adalah 5. P1-nya adalah 10, P2-nya adalah 50. Berarti faktor pengencerannya adalah P2 dibagi P1. Oke. P2-nya adalah 50 dibagi 10, maka faktor pengencerannya adalah 5 kali. Nah, jadi kita masukkan di faktor pengenceran udah nemu nih kita 5 kali. Berarti volume pelarutnya berapa, teman-teman? Volume pelarut si sampelnya adalah yang 100 mili. Ya, betul, yang 100 mili. 100 mili ini kita ubah ke liter dengan cara dibagi 1000 ya. 0,1. Ya, betul, Vira. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, berat yang diuji, ya berat setara yang diuji. Jadi berat setara yang diuji adalah 50 miligram tramadol. Jadi di sini kita masukkan konsentrasi bakunya. Tadi berapa teman-teman? 100 ya? 100. Terus faktor pengencerannya adalah 5 kali volume peradusnya 0,1. Nah, di sini berat setaranya adalah 50. Oke, sekarang tinggal kalian hitung. Dapat ya? Sama tidak teman-teman hasilnya? 96%. Ya, betul. 96%. Jadi cukup nanti sampai dikali 100. Seperti itu teman-teman ya. Jadi harus paham. Kalau misalnya belum paham Kak, gitu ya, bingung nih, cari di YouTube nggak dapat, chat GPT, chat aja nggak apa-apa teman-teman. Ya, itu memudahkan kita. Tapi kita harus tetap paham. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa calon apoteker, kita lupa untuk kita mampu berpikir, menganalisa. Seperti itu. Ya, jadi Kak, di OSCE nanti ada kalkulator nggak Kak? Oke, ada. Kak, boleh kembali ke literatur untuk di SS? Boleh. Ya, sudah.
Hmm. Mungkin tadi kebetulan datanya sama, teman-teman. Hasilnya 96% sama. Tapi kalau kita jabarkan lagi kan dia lebih kompleks ya. Ada faktor pengenceran, seperti itu. Ada berat setara yang akan kita ukur persentasenya, gitu. Jadi itu datanya harus kita masukkan. Oke, sama-sama teman-teman. Ya, teman-teman, kita tunggu ya di kelas November untuk pemahaman-pemahaman materi-materinya. Jadi, teman-teman, terbukti ya, butuh nih kakak-kakak tutor yang membantu kalian semua untuk semakin paham terkait persiapan-persiapan ujian masuk apoteker, bahkan nanti proses perkuliahan apotekers itu sendiri ya. Di kelas November kita akan mulai kelasnya mungkin di akhir minggu ini. Nah, kita ada 10 pertemuan, teman-teman, di mana nanti setiap pertemuannya akan kita selipkan soal wawancara, soal OSCE. Jadi kelasnya tidak akan bosan pastinya. Dan biasanya kita akan panggil tuh partisipan untuk diaktifkan mikrofonnya, akan ada tanya jawab lisan. Jangan sampai takut ya, di sini kita semua berproses belajar. Salah hari ini tidak apa-apa, yang penting nanti ujiannya udah nggak salah lagi. Oke? Semuanya ditunggu ya partisipasinya di kelas November. Untuk teman-teman yang udah selesai batch-nya, sering-sering diulang materi-materinya. Sampai ketemu teman-teman sejawat apoteker calon, sejawat apoteker kami. Terima kasih semuanya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, selamat malam. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, kelas kita sudah selesai ya. Oh, saya tidak ada slide terima kasihnya, seharusnya ada. Hmm. Oke, sama-sama.